Breaking news, ada kabar yang mengejutkan datang dari manajemen Liverpool, di mana secara mendadak akhirnya manajemen Liverpool memutuskan untuk memecat Arne Slot. Gimana nih Sen? Mari kita bahas. Adalah kabar yang mengejutkan ya. Mungkin, sebelum, pekan 38 itu, terjadi, ada kabar ketika Liverpool gagal di Champions League, kemudian, sempat berada di posisi 7 di klasemen ya. Pada saat itu kan banyak sekali fans Liverpool yang sudah mengeluarkan Iya, tagar slot out pada saat itu betul. kan. Nah, kemudian ada juga kabar sepertinya Arne Slot itu diperpanjang karena memang, projeknya itu kan sudah dimulai, baru dimulai Baru bisa dikatakan dimulai. baru dimulai ya. Ada chance untuk, Arne Slot itu tetap stay di Liverpool ya. Betul. Nah, kemudian tibalah, laga melawan kalau nggak salah Aston Villa atau West Ham ya? Iya, yang terakhir ya, Iya, yang West Ham yang mengatakan yang kalah 4-2 kan, kalah eh, 4-2 pada saat itu kan yang penting kita bisa ngegolin di kandang ini nah kan itu gitu kan. itu benar. Mungkin mungkin hal itulah yang membuat manajemen itu berpikir ya, kok Mm-mm. bisa pelatih berstatement seperti itu. Bahkan kan bukan hanya, pelatih atau manajemen saja yang kesal ya, salah satu, fans Liverpool garis Mm. kerasnya Indonesia juga ikut kesal kan, Siapa itu? Dokter Tirta ya. Dokter Tirta juga ikut kesal langsung membuat VT ya setelah pertandingan itu Mm-mm. selesai gitu Mm-mm. ya. Cuma yang sangat sayangkan itu ya tidak ada perubahan signifikan dari Arne Slot kan Arne gitu. Slot. Di musim pertama dia itu kan langsung membawa Liverpool juara pada saat Iya, itu pada ya. saat itu. Dan kemudian di season selanjutnya yaitu season sekarang kan Sekarang. musim sekarang itu bisa dikatakan Liverpool hancur lah, Iya, hancur banget betul. gitu. Mm-mm. Di mana di season sekarang itu benar-benar murni proyeknya Arne Slot. Kenapa? Arne. Karena pemain-pemain yang ada itu kan pemain yang diinginkan oleh Slot semua kan. Iya, Nah, betul. ketika dia mendapatkan pemain warisan dari Jurgen Klopp, juara, tapi kok ketika projeknya sendiri malah gagal, itu yang aneh ya. Betul, apalagi banyak yang mengkritisi tentang ini, Sen. Ibaratnya lebih memilih untuk menaikkan gaji Gakpo dan juga melepas Luis Diaz. Itu juga kan dari awal-awal kan, Iya, awal betul. kesalahan dari Slot sendiri kan. Iya, dan memang itu adalah keputusan yang sangat aneh ya, Sangat ketika aneh sekali. ketika, kok berani-beraninya Slot ini, apa, mengeluarkan Diaz gitu. Iya, Sementara di akhir eranya Klopp di Liverpool saja itu kan bisa dibilang ya kita sudah tahu jika Klopp itu sepertinya sudah tidak bisa bersaing di Premier League kan, iya. karena memang tidak bisa menjadi juara dan juga segala macam walaupun, juara di musim sebelumnya gitu. Nah, pada saat itu satu-satunya pemain yang masih perform di Liverpool di era terakhirnya Klopp kan cuma Diaz. Diaz, Iya, betul. kok kenapa ini malah dilempar Malah gitu kan? dilempar karena kan ibaratnya tidak mau menaikkan gaji kan. Sedangkan dari Iya. Luis Diaz sendiri ada tawaran lebih besar dari Bayern Munchen dan pihak Liverpool juga membiarkan Diaz untuk pergi. Jadi itu memang kesalahan dari manajemen Liverpoolnya ya, Sen, ya. Iya betul, ya mungkin karena terlalu percaya ya mungkin Arne Slot sendiri masih menginginkan Diaz ya. Ini kan, Mhm. berarti faktornya kan ada di manajemen yang Ada di tidak mau manajemen. menaikkan gaji dari Luis Diaz itu sendiri kan Betul. gitu. Nah, sedangkan ada statement yang menarik nih Sen dari Luis Diaz. Katanya kan Luis Diaz ditanya ya ibaratnya kenapa sih kamu keluar dari Liverpool? Statement dari Luis Diaz adalah saya ingin bermain di klub di mana memiliki stabilitas yang jelas dan klub yang saya tahu memiliki stabilitas tersebut adalah salah satunya Bayern Munchen. Sedangkan kalau di Liverpool ini menurut Luis Diaznya ya, Liverpool itu keputusan kadang-kadang tergantung siapa pelatihnya. Sedangkan kan waktu itu transisi antara Klopp ke Arne Slot ya, Iya. sehingga mungkin Luis Diaz berpikir bahwa, wah nggak bisa stay di Liverpool lebih lama lagi nih untuk kepentingan karirnya Luis Diaz sendiri ya. Iya dan pinter juga untuk Diaz ya karena pindahnya ke Bayern Ke Munchen ya. Bayern Munchen, Otomatis betul. ada jaminan 1 tahun tuh dapat trofi lah, nggak bisa sampai tropiless banget gitu Iya, kan. betul betul Seenggaknya betul. kalau, ya kemarin aja kan, apa, kalah sama Leverkusen tapi masih ada chance di DFB Pokal dan juga Iya, yang betul. lainnya gitu. Masih Seenggaknya masih tetap berprestasi ya. masih Jadi Luis Diaz ini ibarat Harry Kane tapi iya, versi lebih cepat kan dari lebih itu cepat lagi, pindahnya gitu. betul. Nah, yang menjadikan ini menarik adalah gini Sen, kan, sebelumnya kan ketika Chelsea itu ingin meminang Xabi Alonso kan ada di posisi dia nunggu tawaran dari Liverpool, karena memang ya legend klub dari Liverpool itu Betul. sendiri kan. Sedangkan, pihak manajemen Liverpool itu terpecah menjadi 2 suara Sen. Yang pertama pengen merekrut Xabi Alonso, ketika Xabi Alonso belum didekati oleh Chelsea. Nah, lalu ada, 60% dari, staf yang ada di Liverpool itu berpikir bahwa
akan memberikan kesempatan kepada Arne Slot hingga akhir musim. Nah, Iya. salahnya manajemen Liverpool itu tidak pernah memprediksikan akan ada tawaran dari Chelsea untuk Xabi Iya. Alonso. Nah, mungkin blundernya di situ ya, Iya, jadi ibaratnya. mungkin manajemen Liverpool itu berpikir Xabi Alonso bisa bisa dijadikan opsi kedua ya. Bisa, nah Itu. betul, bisa nunggu, sedangkan ibaratnya ya logikanya orang lagi nganggur disuruh nunggu satu musim lagi kan ya Iya. gimana ya, sedangkan dari sisi Chelsea nawarin Walker yang oke juga nih ibaratnya kan buat diambil. Iya, ya daripada Salahnya jadi di situ sih. pengangguran kan gitu ya. Ya Xabi Bener, Alonso sudah berarti ini benar-benar kecolongan dari manajemen Liverpoolnya manajemen, juga ya. betul. Selain kecolongan dari Arne Slot ya, mereka Mhm, juga kan bisa dikatakan rugi besar ya karena mhm. pemain-pemain yang ditandatangani di eranya Slot itu kan kita tahu ya nilainya berapa, seperti Iya, Isak saja kan kita tahu 100 juta lebih 100 kan. juta lebih, betul. Dan tidak bukan prestasi yang diberikan oleh Isak, malah truk pembayaran rumah sakit sama Ngambil terapi kan. ngambil rumah sakit sama ini resep dokter Iya, akhirnya. Nah, tetapi ngomong-ngomong soal Isak nih, ibaratnya kan, keputusan memecat Arne Slot, jadi Arne Slot tidak bisa menjadikan bahwa beberapa pemain itu cedera ya, salah satunya ada iya, Isak dan juga Ekitike juga, itu nggak jadi alasan karena memang secara permainan, permainan Liverpool itu nggak jelas banget kalau menurut gue pribadi sih. iya ya, bener nggak jelas karena, bener kan Liverpool itu kan total attack banget ya, bahkan hanya memasang 3 back kalau nggak salah dan juga yang lainnya itu full menyerang gitu. Mhm. Termasuk pembelian mereka fullback yaitu ya mungkin dari Slot pemain ini adalah pembelian yang bisa dikatakan sukses. Mhm. Ya Siapa itu? sukses juga sih, tapi nggak gagal banget gitu, Mhm. yaitu adalah Kerkez ya. Cuma Mhm. Kerkez doang, yang lainnya Yang itu perform ya? iya bisa dikatakan mediocre karena di eranya Slot penandatangannya itu kalau nggak salah 40 juta, Wirtz Ada seratus Luis juga. juta, Isak 100 juta, kemudian tambah Tike, dan Kerkez juga kan gitu. Mungkin dari manajemen Liverpool itu tidak mau terjerumus ataupun terjatuh lebih dalam Lebih dalam lagi. lagi, betul. Ini pun udah telat, tetapi kan ya Iya, jangan sampai nanti awal musim, nah kenapa jangan sampai terdegradasi iya, terlebih nah dahulu. ibaratnya kenapa kok, ini di detik akhir setelah liga sudah selesai ya, ibaratnya kan mendadak banget ya, mungkin kalau nggak sekarang, nanti nggak ada space untuk pelatih yang akan menggantikan Slot untuk menyusun skema musim depan, Sen. Betul. Ibaratnya kan siapa yang akan dipertahankan, siapa yang akan pemain yang harus Iya, dibeli, itu bener. kan bener kan? Mumpung, bursa transfer baru dibuka kan, Betul, transfer itu kan jendela transfer dibuka itu pada tanggal 1 Mei kalau nggak salah ya, 1 Juni 1 sampai Juni. September kan, sampai 1 September gitu. Ya bener banget kalau misalkan langsung mecat sekarang dan, langsung milih pelatih baru ya. Betul, betul. Oke. Nah, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya, karena memang nanti Xabi Alonso akan menghadapi Liverpool dan ini akan menjadi penyesalan untuk Liverpool sendiri karena dulu itu kan awal-awal Xabi itu udah resmi pindah ke Chelsea sebagai manajer, banyak fans dari Liverpool menyayangkan apalagi teman-teman rekan setimnya dulu, Jamie Iya, Carragher, pastinya. Steven Gerrard ibaratnya dia itu DNA-nya DNA Anfield Iya, kenapa ke bener. Stamford Bridge itu kan. Tetapi kan ya memang udah menyadari bahwa ini ketelatan keputusan dari manajemen Liverpool ya, jadi nggak bisa disalahin dari sisi Xabi Alonso-nya gitu kan. Iya bener ya, karena memang Sabi juga kan udah open tapi nggak ada Iya, tawaran nggak langsung, ada mau gimana tawaran lagi mau daripada gimana dia lagi. nanti dimarahin istrinya kan Iya, gara-gara malah nganggur. nyari nafkah ya. Bayangin kalau misalkan nggak ada tawaran Chelsea, terus Liverpool, nggak nawarin juga gitu. Iya, ya satu musim. Kerjaannya, pagi-pagi langsung nyemprotin mandiin burung Iya, pakai sarung ini ya. nyiram-nyiram halaman Iya, nyiram halaman, mandiin pakai air burung, got. terus main TikTok, kicau mania ya, sama burung ya kan gitu. Nah, terus ngomong-ngomong soal Xabi, ada rumor yang ini, jadi Xabi Alonso itu keren banget ya, keren banget. Pertama, dia meminta Chelsea untuk mendatangkan Arda Güler, di mana Arda Güler kan pemain andalan Xabi di Real Iya, Real Madrid. Madrid. Nah, lalu kabar terbaru adalah Xabi ingin memboyong Florian Wirtz ke Stamford Bridge. Nah, ini baru open ya, baru-baru mengajukan Iya. ketertarikan gitu, belum ada tawaran resmi. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Pastinya satu paket ya sama Frimpong Sama juga ya, Frimpong ya? karena menurut gue sih transfernya Wirtz sama Frimpong ke Liverpool itu gara-gara memang itu titipan Xabi ya dan juga Iya, rekomendasi Xabi. betul. Mengingat Xabi Alonso itu adalah salah satu legend Mhm. Liverpool yang dekat dengan manajemen juga ya. Iya, Gua betul. tahu dari mana? Gua tahu dari walaupun memang Jamie Carragher itu sering bohong ya. Karena di CBS Sport itu kan sering mengatakan ya salah satu legend yang masih dekat dengan manajemen itu ya Jamie Carragher, kemudian Xabi Iya, Alonso untuk sekarang gitu ya dari transfernya. Kenapa Liverpool berani 100 juta kepada Wirtz? Karena talenta muda kemungkinan besar juga bisa dipertahankan untuk 5 tahun atau lebih gitu. iya. Nah, itu juga
untuk projeknya Xabi nanti. Jadi Nah, Liverpool itu membawa Wirtz dan juga Frimpong dengan harga mahal karena mereka percaya di beberapa tahun ke depan Xabi itu akan menjadi head coach-nya Liverpool nah, gitu. padahal waktu itu juga ketika Xabi masih di Leverkusen ya kan tawaran itu datang dari Madrid dan juga Liverpool. Mhm. Mungkin pihak Liverpool juga udah ada optimisme ya bahwa bisa saja Xabi lebih memilih Liverpool. Ya tadi kan, menurut gua rekomendasinya kan dari Wirtz juga gitu. Iya betul. Ya, mungkin, pada saat itu kan sudah deal karena, belum ada percakapan lisan saja, ya ternyata ya Xabi ujung-ujungnya ke Madrid ya. Iya kemarin ya karena memang respect tanah air ya ibaratnya kan Iya. keputusan dari Xabi itu. Nah, ngomong-ngomong soal Wirtz ke Chelsea nih ibaratnya menurut lo mungkin nggak Xabi Alonso bisa memboyong Florian Wirtz ke Chelsea? Untuk orang yang ngikutin Leverkusen satu Mhm, musim full di era Invincible-nya yang mhm, Wirtz itu salah satu wonderkid yang benar-benar gua sukai ya, mhm. karena dia itu bisa dikatakan salah satu salah satu alasan kenapa Leverkusen, Invincible kan gara-gara Wirtz. Dia itu ngegolin di menit 87 Betul ketika betul ketinggalan betul. 1-0, ketika, posisi skor imbang gitu, dia selalu ngegolin di menit-menit akhir. Itulah, Iya ya. kenapa dia itu ya bisa dikatakan bukan big game player juga, tapi ya pemain kunci juga gitu kan. Kalau Iya clutch misalkan clutch player ke ya. Chelsea, ya dia bagus juga untuk Wirtz gitu. Tapi ya Mhm. dengan, catatan Sabinya harus ada di Chelsea gitu. Iya kan Karena dari rekam jejak juga ya udah cocok chemistry-nya. iya Ya Wirtz betul. kan debut dan perform di tangannya Sabi kan. Ibaratnya alasan kenapa Xabi Alonso ingin mendatangkan Arda Güler dan juga Florian Wirtz, mungkin dua pemain ini bisa menerjemahkan instruksi dari Xabi di lapangan ya Sen, ya, mungkin Iya, itu pertimbangannya kan. Nah, tapi kalau menurut gue gini Sen, pertama dari sisi Chelsea, Chelsea itu kalau masalah duit kayak nggak mungkin diragukan lah ya iya. ibaratnya kan. Apalagi pemilik barunya kan lebih kaya Lebih kan. kaya juga ibaratnya ya ketika Xabi meminta untuk, memboyong Wirtz mungkin secara nominal Chelsea nggak ada masalah. Nah lalu dari sisi Liverpool sedangkan posisi Frimpong dan juga Florian Wirtz ini kayak digantung gitu ibaratnya kan Iya. ini proyek siapa ini sedangkan di tangannya Arne Slot juga terbukti tidak perform dan apakah mungkin ya kalau menurut gue pribadi tidak ada alasan kuat untuk manajemen Liverpool mempertahankan Wirtz dan juga Frimpong jika ada tawaran yang oke nih Sen. Iya dan, bukan, mungkin alasan nanti kalau misalkan Wirtz, itu jadi ke Chelsea, Mhm, manajemen itu berpikir manajemen Liverpool, "Waduh kita udah rugi di bursa transfer kemarin di awal iya, musim 2025 dari Wirtz, dari Isak dan juga segala mhm, macam." Mungkin mereka kan apalagi sekarang mereka harus merombak skuad lagi, iya belum tahu keinginan pelatih baru ini pemainnya seperti apa, pasti iya, ada pembelanjaan lah pasti gitu. pasti. Nah daripada ruginya double, mending kalau ada yang mau jual dengan harga tinggi dilepas menurut gua. Nah, ibaratnya at least dari transfernya Wirtz sama Frimpong masih dapat cuan ya, at least ya Iya. ibaratnya kan, karena memang dari performa juga nggak bisa ngasih Iya, jaminan kan. soalnya lumayan Wirtz kan kalau ya market value pasti turun untuk musim Mhm, ini, tapi kan market value di awal musim 2025 itu kan nyentuh 100 juta ya. iya Kalau nyentuh ya paling juga. turun di 80 lah, masih mending gitu Iya kan. masih mending, itu pun kita bisa melihat nanti penampilan Wirtz di Jerman ya, Iya benar, kalau apalagi ada dimainkan. pembuktian nanti kan ada Piala Dunia Ada ya. Piala Dunia. Nah, ngomong-ngomong soal pelatih penggantinya nih, Sen. Rumornya itu sampai terdengar ini kandidat terkuat ya, meskipun belum secara resmi gitu kan. Tetapi yang diincar dari manajemen Liverpool untuk menggantikan Arne Slot adalah sosok Andoni Iraola atau pelatih dari Bournemouth Bournemouth. yang musim ini bener-bener gacor banget ya, Iya, Sen. Bournemouth kan, salah satu klub Liga Inggris yang, terkenal Mengejutkan ya. bukan mengejutkan, mencetak pemain-pemain rising star Ah, lah. betul Salah betul satunya betul. adalah Semenyo, kemudian Dean Hudson kan. Iya, Itu kan dari Bournemouth gitu dari yang bisa Bournemouth juga. dikatakan, apa ya, seperti Borussia Dortmund, eranya Haaland di situ, Mhm. eranya Klopp gitu. Jadi ngorbitin pemain muda jual Betul. dan perform pemain mudanya gitu kan. Ya terbukti kalau misalkan, dari, rekam jejaknya ya pelatih ini siapa Iraola ya? Iya, Andoni Iraola. itu ya berarti ya pelatih yang bagus, bukan insinyur gitu Iya seperti Euro betul. senior. Nah, makanya ini juga menarik karena Chelsea juga waktu awal-awal pemecatan Liam Rowe senior itu membidik Iraola karena memang performanya itu bayangin ya Bournemouth itu kan menggunakan pemain seadanya, tidak ada pemain bintang yang didatangkan Mhm, tetapi performanya di Premier League musim ini itu keren banget kan. iya Bahkan sampai mencetak sejarah musim depan mereka itu tampil di zona Eropa. iya Apalagi ya kemenangan Arsenal juara IPL juga itu hadiah dari Bournemouth setelah menahan iya, imbang menang Manchester Manchester City kan. City. Nah, kalau ngomong-ngomong tadi yang lu bilang bahwa ketika Frimpong dan juga Wirtz harus dilepas karena memang ini bukan
proyek dari manajer baru apa segala macam ya, datangnya Andoni Iraola kalau menurutku mah cocok karena memang dia tipikal pelatih yang sudah terbukti di Bournemouth dengan pemain seadanya dan nanti jika memang sudah resmi jadi pelatihnya Liverpool otomatis Andoni Iraola ini sudah ingin menyusun skuadnya sendiri gitu Sen. Iya, Jadi ibaratnya buang 2 pemain dapat cuan, at least dapat profit lah ya. Nah, uang ini bisa mendatangkan pemain baru sesuai apa yang diinginkan sama Andoni Iraola itu sendiri iya, kan. mungkin untuk pelatih baru nanti Iraola Mhm, ini kan, tadi gue udah jelaskan proses dia di Bournemouth bisa dikatakan mhm. sukses karena bisa ngorbitin pemain muda. Iya Ya betul, kalau misalkan berbicara umur ya Frimpong dan juga Wirtz masih muda ya, masih muda mungkin bisa juga betul. dipoles lagi gitu ya. Mhm, mhm. Mungkin kalau misalkan dijual juga, kalau misalkan dipertahankan tidak sampai dijual, otomatis manajemen harus mengeluarkan uang lagi karena Iya, harus, membeli beberapa pemain dan mhm. kabarnya kan Konate, sekarang Iya udah resmi, memutuskan untuk keluar ya betul, karena memang kontraknya sudah habis sudah kan habis gitu. free agen ya. Otomatis kan, Liverpool harus mencari bek baru kan karena Konate adalah salah satu pemain inti dari Mhm, starting eleven-nya Liverpool kan gitu. betul, Tandemnya Van Dijk, tinggal nyari tandemnya Van Dijk kan gitu. Ya betul. mungkin untuk Van Dijk juga cuma 1 tahun lagi kan. Iya berarti emang ini, setelah, Jual kehilangan jual Gakpo aja. nah itu kalau referee. Iya, Jadi ibaratnya apa ya, Liverpool ini kayak dalam keputusan telat, keputusan ngambil Sabi, resikonya gede banget ya, ibaratnya konsekuensinya gede banget karena mereka itu bener-bener harus mengulang, rebuild dari awal gitu Sen. iya, Baik itu pelatih barunya Andoni Iraola kalau resmi, begitupun dengan para pemainnya yang di satu sisi dalam ada di kondisi harus regenerasi sekarang gitu iya. kan. Dan dikatakan telat ya untuk Liverpool ya Betul, telat banget regenerasi. sih malah. Soalnya Muhammad Salah ini musim terakhirnya. Terus Gakpo bukan Gakpo siapa tadi? Konate ya? Iya, Konate. Konate udah nggak perpanjang. Andy Iya, Robertson, Tottenham ya. heeh, ke Tottenham ibaratnya kan. Terus ya Van Dijk juga Iya, ya buat tinggal berapa tahun tinggal lagi. Van Dijk dan Alisson Becker ya. Nah, Alisson Becker juga Pemain-pemain, dari masanya Klopp kan. betul. Nah, Alisson Becker juga ada tawaran dari Juventus. Menariknya, Alisson-nya mau. Ibaratnya Alisson itu udah berpikir bahwa dia udah nggak bisa kompetitif di Premier League. Iya, Ibaratnya ya itulah jangan sampai keluar dari telat ya. Liverpool itu ketika underperform. Itu kan nanti kesan keluarnya kurang baik ya. Lebih baik meninggalkan Liverpool itu at least kayak Muhammad Salah lah. Meskipun nggak dapat trofi, tetapi ya perpisahannya itu bisa baik gitu Sen. Iya bener. Tapi kan, katanya manajemen Liverpool sendiri masih pengen mempertahankan Alisson Becker ya, Betul, karena masih memang masih. belum ada suksesornya ya. Iya, belum ada. Nah, itu dia lagi-lagi regenerasinya telat banget ya. Telat padahal ada beberapa kiper saya seperti, Mhm. Tim Kelleher kalau nggak salah namanya, Iya, kiper heeh. keduanya Liverpool itu kan Liverpool, cukup heeh. bagus menurut gue ya. Mhm. Berarti ini ibaratnya gagal transisi ya dari Klopp ke Arne Slot itu gagal ya, Iya, gagal ibaratnya memang. ya. Yang mungkin akan kita lihat ya di Premier League musim depan Liverpool itu akan mengalami struggle seperti apa di era yang baru nih, saya. Di era kegelapan Liverpool akan terulang kembali ya. Benar. Jadi ibaratnya Gantiin MU ya, MU sudah mulai sudah bangkit mulai ya. bangkit. Nah, jangan-jangan kita penasaran nasib Chelsea sama Liverpool nih, apalagi kan di, musim ini kan keduanya benar-benar lagi jatuh banget ya ibaratnya kan. Betul. Jadi ibaratnya Chelsea dapetin Xabi sedangkan Liverpool ya siapa nih pengganti Arne Slot kan? Jadi Ya untuk pertanyaan. calonnya sendiri ya bisa dikatakan bagus lah ya. Tinggal kita tunggu Bagus. saja pemain apa yang akan didatangkan oleh Liverpool kan di Iya next season betul. kan. Nah, berarti ada yang mau dibahas lagi nggak nih, Sen? Mungkin kita sudah ya. Mungkin kita sudahi ya berita ini breaking news tentang Arne Slot yang mendadak dipecat oleh manajemen Liverpool. Jadi buat teman-teman apalagi kalau teman-teman itu fans dari Liverpool ya, coba dong drop opini kalian tentang pemecatan Arne Slot. Kalian tim yang setuju atau yang tidak dengan pemecatan Arne Slot ini. Nah, oke, thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.